Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 7 SMP Mutiara 4 Bandung? Ibu harapkan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Demi Fauzia. Ibu mengajar pendidikan agama Islam kelas 7. Mungkin sebelumnya Ananda sudah mengenal video perkenalan Ibu di minggu kemarin. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum melakukan sesuatu, Ananda semua wajib berdoa terlebih dahulu ya, agar semua dipermudah, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dicapai. Kompetensi dasar 3.7, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4.7, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Setelah kompetensi dasar, Ibu akan membacakan indikator pencapaian kompetensi. 3.7.1, menjelaskan pengertian toharoh meliputi najis, hadas, dan macam-macamnya. 3.7.2, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar. 3.7.3, menjelaskan hikmah toharoh, ya, indikator pencapaiannya. Pada pertemuan sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang semua bersih hidup menjadi nyaman. Tahukah kalian apa itu toharoh? Apakah kalian terbiasa melakukan toharoh? Pada saat pandemi seperti ini atau kita sedang berhadapan dengan wabah, ya, bersuci adalah salah satu ikhtiar agar terhindar dari virus-virus yang sangat membahayakan nyawa kita. Nah, salah satu hadis riwayat Muslim pun disebutkan, dan semua pasti Ananda sudah mengetahuinya ya, dan sudah hafal hadis riwayat Muslim tentang kebersihan, yaitu apa ya? An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Pasti Ananda semua sudah mengetahuinya ya hadis tersebut, sudah hafal, tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu akan membahas dulu terlebih dahulu apa itu pengertian dari toharoh, ya. Toharoh menurut bahasa itu bersuci, sedangkan menurut istilah adalah menyucikan badan dan pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar selalu dalam keadaan bersih dan suci. Itu pengertian dari toharoh. Kemudian toharoh terbagi kepada dua bagian, dua macam ya. Toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Nah, kita satu-satu dulu ya anak-anak semua. Yang pertama adalah toharoh dari najis, yaitu membersihkan sesuatu dari najis. Nah, najis itu sendiri apa? Najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi ada halangan ya. Halangannya itu dari najis. Dan najis itu terbagi kepada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Ya. Apa itu? Kita satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu najis yang ringan, ya. Najis yang ringan misalnya terdapat di pipis, kencing bayi yang belum diberi makan, ya, baru diberi ASI oleh ibunya saja, ya. Nah, najis tersebut adalah najis mukhaffafah yang ringan. Bagaimana kalau kita terkena najis yang ringan atau najis pipis bayi yang belum diberi makan? Cara membersihkannya bisa membasuhkannya saja najis yang kotornya, ya, menghilangkannya dengan cara mensucikan atau menyiramkan air pada yang terkena najis tersebut.
ya, itu najis mukhafafah yang ringan. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito itu yaitu najis yang sedang atau pertengahan. Terdapat contohnya di bangkai binatang, di darah, di nanah, dan di air seni. Nah, itu mutawasito. Cara membersihkannya bisa dengan mengucurkan air dan membilasnya atau membersihkannya, ya, membersihkannya saja pada najis tersebut. Misalnya ada darah nih di tangan, cara membersihkannya bersihkan saja dulu darahnya, ya. Nah, berarti itu sudah tidak ada najis. Begitu pula dengan nanah. Misalnya kalian berdarah nih, ada nanah, bersihkan dulu saja nanahnya, ya. Nah, itu kalian sudah membersihkan najisnya. Nah, seperti itu untuk mutawasito. Kemudian yang ketiga yaitu najis mugolado. Najis mugolado itu najis yang berat, ya. Misal dari apa? Najis yang berat ini terdapat di hewan anjing dan babi. Makanya Islam menganjurkan agar seluruh umat Islam tidak boleh memelihara anjing dan babi karena terdapat najis di hewan-hewan tersebut. Nah ya, jika misalnya terkena najis dari anjing atau disebut najis mugolado, kalian harus membersihkannya dengan 7 kali, ya. 1 kali air tersebut dicampur dengan tanah, ya, tanah dengan air baru dibasuh ke misalnya kena jilatan anjing tersebut. Fungsinya apa? Sebenarnya Islam menganjurkan itu sangat baik, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Pasti terdapat kuman-kuman atau virus juga bakteri dari jilatan anjing tersebut, sehingga harus menggunakan tanah terlebih dahulu, ya, supaya virus itu tidak masuk ke pori-pori badan kita, ya. 1 kali dengan tanah, kemudian bilas kembali 6 kali menggunakan air. Jika memakai sabun juga itu lebih baik, ya. Nah, itu cara membersihkan dari najis mugolado, ya. Kemudian ibu kembali lagi tadi yang najis mutawasito. Najis mutawasito itu terbagi kepada 2, ya anak-anak, ya. Najis hukmiyah dan najis ainiyah. Hukmiyah itu apa? Hukmiyah itu adalah ada tapi tidak terlihat bau dan rasanya. Misalnya ada najis itu tapi tidak terlihat, gitu ya. Itu namanya hukmiyah. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup mengalirkan air pada benda yang terkena najis, ya. Hanya mengalirkan saja airnya pada terkena najis, ya. Kemudian ainiyah, kemudian najis mutawasito ainiyah itu terlihat dan bisa diketahui melalui bau dan rasanya. Nah, sama menghilangkannya pun dengan menggunakan air suci sampai tidak terlihat atau sampai tidak terasa bau dan rasanya. Itu cara menghilangkan najis mutawasito. Nah, kemudian tadi ibu sudah membahas tentang najis, ya. Najis diulangi lagi sama ibu, ya. Najis ada 3, mukhafafah, mutawasito, dan mugolado, ya. Itu tentang najis. Sekarang pembagian kedua adalah toharoh dari hadas, ya. Toharoh dari hadas yaitu membersihkan sesuatu dari hadas. Apa itu hadas? Hadas itu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan seseorang tidak boleh sholat dan tawaf. Nah, berarti seseorang mempunyai hadas sehingga tidak boleh sholat dan tidak boleh tawaf. Misalnya, hadas itu terbagi pada 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil apa saja, ya? Hadas kecil itu adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, ya, dari kemaluan, dari depan dan dari belakang, ya, yang keluar misalnya BAB atau BAK itu termasuk hadas kecil, ya. Kemudian setelah keluar sesuatu dari kubul dan dubur itu hilang akal, misalnya tidur, ya, tidur itu hilang akal. Kemudian bersentuhan kulit antara yang bukan muhrim, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian menyentuh kubul dan dubur. Misalnya nih, kalian sudah wudu, kalian akan sholat, kalian gatal misalnya, gatal di dubur, kalian menggaruknya tanpa ada sehelai kain pun. Nah, maka kalian sudah mendapati sudah terkena hadas kecil, ya. Maka hadas kecil cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu, ya.
berwudu atau tayamum. Sudah cukup untuk menghilangkan hadas kecil. Ya. Kemudian yang kedua setelah hadas kecil yaitu hadas besar. Ya. Hadas besar adalah jika seseorang mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Ya, ini hadas besar ini harus difahami ya. Hadas besar itu ada 6 perkara. Misalnya satu, berhubungan suami istri, ini khusus untuk yang sudah menikah ya. Kemudian yang kedua adalah keluar mani. Hal ini sudah sangat lazim dan normal dihadapi atau dialami oleh ananda semua di usia remaja seperti kalian ya. Kemudian setelah keluar mani yang ketiga haid atau menstruasi. Nah, ini pun lazim juga dan sangat normal dialami oleh perempuan usia kalian. Kemudian yang keempat itu melahirkan. Nah, ini pun wajib mandi ya, mandi besar. Kemudian nifas. Nifas itu apa? Nifas itu setelah melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan. Itu namanya disebut darah nifas ya. Setelah selesai darah nifas biasanya 40 hari atau kadang suka ada yang 20-30 hari, itu setelah selesai nifas maka wajib untuk wajib untuk mandi wajib. Nah, kemudian yang terakhir yang berhadas besar adalah yang meninggal dunia. Nih, kalau meninggal dunia ini tidak bisa ya mandi sendiri ya. Makanya ini harus dimandikan. Nah, yang meninggal dunia wajib untuk dimandikan dan tata caranya sama seperti kita mandi besar. Nah, cara mensucikan hadas besar semuanya yaitu yang 6 perkara itu adalah dengan mandi besar ya. Kemudian bagaimana cara toharoh? Tata cara toharoh dari najis sudah dijelaskan di awal bab ini. Sedangkan tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Nah, mandi wajib yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar, sering disebut atau disebut juga mandi besar atau mandi junub atau mandi janabat. Ya. Bagaimana cara mandi besar? Nah, yang pertama adalah niat. Niat boleh di dalam hati atau boleh diucapkan. Niatnya nawaitu gusla lirafil hadatsil akbar fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti tetesan darah. Dihilangkan dulu najisnya ya. Kemudian urutan mandinya adalah pertama kalian mencuci dulu tangan dan menghilangkan najisnya dulu. Setelah menghilangkan najisnya, kalian berwudu sebagaimana urutan wudu. Ya, setelah urutan wudu sampai akhir kaki, kemudian kalian menyeka-nyeka kepala, rambut kepala atau kepala selama 3 kali. Setelah menyeka, kemudian menyiram air dari atas rambut sampai ke bawah. 3 kali guyuran air. Nah, itu sudah selesai mandi besar. Dilanjutkan memakai sampo dan sabun itu boleh ya. Nah, dibiasakan setiap hari mandi besar tidak apa-apa ya. Itu boleh dan wajib mandi besar setelah kalian melakukan atau mengalami perkara yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, wajib hukumnya ya jika kalian sudah mengalami 6 perkara yang tadi sudah Ibu sebutkan. Setelah mandi besar, kemudian wudu. Nah, wudu ini adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, hanya hadas kecil yang boleh atau bisa berwudu. Bagaimana tata cara berwudu? Yang pertama pastinya niat. Ya, niat boleh di dalam hati dan boleh diucapkan. Bagaimana niat wudu? Niat wudu, nawaitu wudu'a lirafil hadasil asgor fardhon lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tata cara wudu seperti apa? Pasti Anda semua sudah mengetahuinya dengan baik ya. Pertama ya cuci tangan, bagaimana saja aturan atau urutan wudu. Cuci tangan. Kemudian mulut, kumur-kumur dan istinsak menghirup air ke dalam hidung.
kemudian membasuh muka, setelah muka tangan sampai sikut, ya, setelah tangan sampai sikut, tak lupa kepala, ya, dan telinga, masukkan telunjuk ke dalam telinga, masukkan jempol ke dalam telinga dan telunjuk ke daun telinga, ya. Dan setelah telinga tidak lupa akhirnya dengan kaki. Nah, itu urutan untuk berwudu, ya. Kemudian setelah berwudu, tata cara toharohnya yang ketiga adalah tayamum nih. Tayamum ini, hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan. Keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Misalnya kita sedang memiliki hadas kecil, ya, atau besar, sementara kita harus sholat atau sudah waktunya masuk waktu sholat, tetapi di sekeliling kita tidak ada air, ya, tidak ada air. Nah, solusinya daripada tidak sholat, udah nggak ada air, nggak usah sholat, udah nggak bisa wudhu, tidak, ya. Nah, ada solusinya karena Islam itu sangat mempermudah umatnya, ya. Jika tidak ada air maka boleh tayamum. Nah, ini solusi bagi jika sudah masuk waktu sholat dan tidak ada air, maka harus untuk bertayamum, ya. Jangan sampai tidak wudhu atau tidak sholat dan tidak ada air, tidak ada alasan, ya. Bisa dengan tayamum. Nah, bagaimana cara tayamum? Nah, kalau tayamum itu tadi kalau wudhu pasti dengan air, ya. Kalau tayamum menggunakan debu. Nah, cara tayamum adalah kalian bisa menepukkan telapak kalian ke tembok atau ke dinding, ditepukan, kemudian diusapkan ke punggung tangan, ya. Setelah punggung tangan, kemudian ditepukan kembali ke dinding atau ke debu apa saja, ya, yang ada debunya, kemudian ditepuk-tepuk dan bisa kena wajah. Itu yang pertama. Ada yang kedua, yaitu yang pertama tepukan dulu. Setelah tepukan, ditiup langsung ke wajah, kemudian ditepukan kembali langsung tangan sampai sikut, ya. Itu ada dua riwayat, boleh kalian mengambil salah satunya, ya. Itu tata cara tayamum. Nah, tayamum gimana sih bisa melakukan tayamum, gitu, ya. Bagaimana boleh tayamum? Boleh dilakukan jika satu, tidak ada air dan kalian sudah berusaha mencarinya, masih tidak ada air, misalkan kekeringan atau tidak ada air. Kemudian yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya kalian sakit atau demam, sakit lah, jadi tidak boleh terkena air. Kalau terkena air misalnya tambah parah penyakitnya, nah itu boleh tayamum, ya, berhalangan menggunakan air. Kemudian ketiga, telah masuk waktu sholat. Telah masuk waktu sholat dan pastinya tidak ada air, ya, itu maka boleh menggunakan debu atau boleh bertayamum. Kemudian ada hikmahnya nih. Hikmah toharoh adalah yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit itu berasal dari kuman dan kotoran. Kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan adalah kebersihan pangkal kesehatan. Nah, dan yang terakhir adalah kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, sekian hikmah toharoh, sekian penjelasan dari Ibu tentang bab toharoh. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahaminya, bisa mempraktekannya, tata cara toharoh dengan baik, juga mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Ibu, ya, selalu ingat 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah.
Maksimalkan ikhtiar dengan doa dan ibadah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bersekolah seperti biasa, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Ananda semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.